Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa alihi wa ashabihi al-kiram wa khususan ila al-alim al-alama Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa khususan ila al-alim al-alama Syekh Abdullah bin Husain wa khususan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal fi nawaqidil wudu'i halna mertelakeun dina pirang-pirang perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu. Wayan kudu jeung ngaruksak atanapi ngabatalkeun al wudu akana wudu naon arba'atu asya'a opat pirang-pirang perkara ahaduha ari nu kahijina tina opat nya eta ma kharaja eta ayana perkara kharaja anu kaluar ieu mah teh yakinan kalawan yakin minas sabila ini tina dua palawangan ay min ahadihima tegasna tina salah sahijina itu dua palawangan ay min kubulihi tegasna tina kubulna itu jalma nu wudu au duburihi atanapi tina duburna itu jalma anu wudu. Ala ayu sifatin kana netepan kana sifat anu kumaha bae itu sifat. Walau nahwa udin jeung sanajan umpamana anu kaluarna teh kayu wadudatin jeung bilatung akhrajat anu kaluar itu dudah. Rozaha kalawan huluna itu dudah wain rojaat jeung sanajan balik deui itu dudah. Warihun jeung kaluar angin walau min kubulin sanajan tina kubul kaluarna. Ghairul mani salian keluar mani. Ay ilal mani tegasna salian mani asyah ay ilal mani syahsi tegasna salian ti cai mani nalalaki kata napi jalma nafsihi zatna itu sahsun al kharija anu kaluar minhu ti itu sahsun teh awalan dina mimitina binahwi nazrin contohna ku sabab ningali Alhamdulillah dina rarasan ayeuna urang lajengkeun deui bahasan perkawis bag-bagan fikih anu ngabahas insyaallah dina pertemuan wengi ayeuna tema anu baris dibahas teh nyaeta perkawis pabatalan wudu. Anapun ari referensi na ieu kitab teh nyaeta bersumber tina kitab Sulamut Taufik, hiji kitab anu dikarang ku kersana Syekh Abdullah bin Husain oge dijelaskan ulang atanapi disyarahi ku kersana Syekh Nawawi al-Bantani. Kalawan nami kitab Mirqatus Su'ud. Sakumaha tos parantos ditampilkeun dina layar slide-na aya sabaraha poin anu baris dibahas insyaallah dina wengi ayeuna nyaeta terkait pabatalan wudu. Dina poin dina layar parantos diuningakeun poin pertamana faslun fi nawaqidil wudu'i pasal yang membatalkan wudu. Wayan kudu al wudu'u ma kharaja min sabilaini ilal maniyah. Yang membatalkan wudu adalah perkara yang keluar dari dua jalan depan atau belakang kecuali mani. Sakitu heula.
Faslun binawakidil wudu'i ieu pasal bade mertelakeun perkawis perkara anu matak ngabatalkeun kana wudu. Anu mana dina pertemuan sateacana dina ngabahas ieu kitab Sulam Taufik teh parantos beres ngabahas perkawis fardu wudu atanapi rukun wudu, maka tumandang tina eta pembahasan salajengna urang bahas perkawis pembatalan wudu. Saur Syekh Abdullah bin Husain wayan kudu al wudu'a arba'atu asya'a. Aya opat perkara anu ngabalukarkeun seseorang itu batal wudu ya. Ada 4 hal. Ada 4 sebab. Apa saja yang 4 sebab itu? ahaduha ma kharaja yakinan min sabila ini aw min ahadihima ay min kubulihi aw duburihi. Yang pertama, hal yang menyebabkan seseorang itu batal wudu dikarenakan ada yang keluar dari 2 lubang, yaitu lubang dubur dan lubang kubul. Entah itu keluarnya satu persatu atau keluarnya bersamaan. Intinya jika ada yang keluar dari dubur atau kubul menyebabkan batalnya wudu. Ala ayi sifatin kana boh eta manu kaluarna teh berupa benda padat atanapi benda cair. Apapun yang keluar dari 2 lubang tersebut itu menyebabkan seseorang batal wudu. Walau nahwa udin wadudatin, bahkan walaupun misalkan yang keluarnya itu umpamanya keluar kayu. Ketika seorang BAB misalkan, suatu saat dia BAB-nya tidak mengeluarkan sesuatu yang biasa keluar. Ternyata dia BAB-nya adalah BAB kayu. Nah, walaupun yang keluar itu berupa kayu, tetap saja membatalkan wudu. Atau misalkan seseorang itu buang air kecil ya. Ternyata yang keluarnya itu bukan berupa cair tapi malah berupa kayu. Sama saja itu pun mengakibatkan dia batal wudu. Wadudatin, atau misalkan yang keluarnya itu berupa bilatung ya. Berupa belatung. Entah misalkan dia ketika buang air kecil atau buang air besar, yang keluarnya itu bukan sesuatu yang biasa keluar, ternyata yang keluarnya belatung. Maka tetap saja seseorang itu berakibat batal wudu. Bahkan di sini dijelaskan akhraja rasaha wa in rajahat. Bahkan jika si belatung ini tidak langsung keluar, misalkan setelah kepalanya nongol, nah ternyata sudah nongol setengah badan. Kalau batu empedu juga batal, ya batal. Sama saja apapun yang keluar, maupun itu berupa benda padat atau benda cair, kecuali nanti ya, kecuali air mani, mengakibatkan seseorang itu batal wudu sehingga mempunyai hadas kecil. Bahkan misalkan si belatungnya ini tidak keluar full ya, dia hanya mengeluarkan setengah badannya lalu masuk lagi ke dalam. Walaupun demikian, itu mengakibatkan seseorang itu batal wudu. Tidak hanya belatung, apapun itu. Kalau memungkinkan, misalkan ketika seseorang itu buang air kecil, nah ternyata si air kencingnya itu malah balik lagi ke dalam, belum keluar semuanya, malah balik lagi ke dalam. Tetap aja itu mengakibatkan dia batal wudu. Begitupun ketika seseorang itu buang air besar, misalkan BAB, ternyata si BAB-nya tuh tidak keluar, malah masuk lagi ke dalam, tetap saja batal wudu.
warihun jeung anu kaluarna teh angin, begitupun jika yang keluarnya itu berupa angin kentut ya, mau itu benda padat, mau itu benda cair atau angin sekalipun, itu batal wudhu. Ini pada tahu lah ya. Bahkan sekalipun keluarnya bukan dari tempat yang biasa, misalkan kan biasanya itu seseorang itu keluar kentut misalkan dari lubang belakang. Nah ini misalkan ada seseorang yang kentutnya melalui lubang depan, tetap saja itu batal wudhunya. Ghairul mania, kecuali jika yang keluarnya itu adalah air sperma. Ay ilal mania sahsi nafsihi al kharija minhu awalan bi nahwi nazrin. Ya perempuan biasanya suka kayak gitu. Apa? Kentut dari depan. Nah, kecuali yang keluarnya air mani atau air sperma. Tapi sperma sendiri ya. Oh gitu, kok bisa ya? Baru tahu ya kalau perempuan itu bisa keluar angin dari lubang depannya. Batal juga, iya batal. Walaupun yang keluarnya berupa permata misalkan, itu kan benda mahal ya, benda bernilai, tetap saja mengakibatkan batal wudhu. Mau permata, mau emas, mau perak, bahkan duit sekalipun yang keluarnya, tetap aja batal wudhu. Nah, kecuali yang keluarnya jika air sperma. Ngelaga. Nah, sperma di sini adalah sperma sendiri ya, bukan sperma orang lain maksudnya. Agak-agak porno nih sedikit ya, tapi ini kan fikih. Misalkan gini, seseorang jadi gimana batal juga? Enggak, kecualikan sperma itu tidak batal wudhu jika spermanya yang keluar sperma sendiri. Tapi jika yang keluarnya itu sperma orang lain, itu batal wudhu. Kalau yang keluarnya sperma sendiri, itu wajibnya adus. Tapi jika yang keluarnya sperma orang lain, itu dia tidak wajib adus jika sudah adus ya, tapi dia wajib wudhu lagi. Contohnya gimana? Contohnya misalkan gini, suami istri berhubungan. Nah, bukan yang keluar angin dari depan, iya sama aja. Mau angin, mau benda cair atau benda padat, mau itu permata, mau berlian, mau emas, mau perak, mau duit sekalipun, jika keluarnya dari sana, dari depan atau belakang, itu batal wudhu. Kenapa gelap ini? Kecuali jika yang keluarnya adalah mani sendiri ya, sperma sendiri, itu tidak batal wudhu, cuman dia wajib adus. Kok sperma sendiri? Emang ada keluar sperma orang lain? Ya mungkin saja. Misalkan ketika suami istri berhubungan badan, terus kan sperma si laki-laki itu masuk ke kubulnya istri. Nah, terus misalkan si istrinya ini mandi, adus dan lain-lain ya. Nah udah beres adus, misalkan pas dia mau sholat, ternyata keluar ada sperma lagi.
keluar sperma. Misalkan kemungkinan ini spermanya laki-laki, karena secara bentuk itu kan beda antara sperma laki-laki dan sperma perempuan. Bisa dipastikan misalkan ini spermanya sperma laki-laki, maka itu mengakibatkan batal wudhu. Jadi kalau yang keluarnya sperma sendiri, maka itu wajib adus. Tapi jika yang keluarnya adalah sperma orang lain, maka dia menjadi wajib wudhu karena menjadi batal wudhu. Seperti gimana keluar sperma? Minhu awalan binahwi nazrin, entah karena berhubungan badan misalkan keluar spermanya, atau misalkan karena melihat sesuatu yang membuat dia tuh bersahwat sehingga sampai keluar sperma, maka wudunya tidak batal tapi dia wajib adus. Oke. Selanjutnya fala yang kudu maka henteu ngabatalkeun itu keluar cai mani. Ya nau karasanya nyana cai mani teh eta aujaba ngawajibkeun itu kaluarna cai mani azamal amro ini karena dua perkara besar. Gak tahu deh, gak bisa bedain. Beda sebenarnya. Beda. Kalau dari kitab Safina ya dijelaskan, katanya sperma laki-laki itu lebih kental, kalau sperma perempuan agak encer, agak bening gitu. Awajaba ngawajibkeun et azamal amro ini karena dua perkara gede, bahwa jeung ari itu azam teh eta al-guslu adus bi khususi kaunihi, kalawan khususna itu ayana caiman kaunihi ayana itu mani eta manian mani. Fala yujibu maka henteu ngawajibkeun itu jalma nu kaluar wanita teh naon adwanahuma kana panghandap-handapna itu amro ini, wahwa jeung ari itu aduan teh eta wudu. Nah, walaupun misalkan sperma itu keluar dari salah satu lubang ya, dubul atau kubur, yang mana tadi dijelaskan di awal bahwasannya jika seseorang keluar sesuatu dari dubul atau kuburnya itu mengakibatkan seseorang itu batal wudhu dan dikecualikan itu mani ya karena mani itu ada kespesialan, ada kekhususan. Jadi yang dia wajibkan itu bukan untuk berwudu, tapi dia wajibnya adus. Bi umumi kauni horijan, jika meninjau umumnya sesuatu yang keluar. Intinya jika selain dari mani, apapun yang keluarnya itu, kecuali kalau perempuan ya darah haidnya, itu mewajibkan seseorang itu wudu. Oke, kita lanjut. Wayan kudu jeung ngabatalkeun naon alwaladu, wayan kudu jeung ngabatalkeun naon alwaladu kaluarna budak aljapu anu garing alal aujahi numutkeun pendapat anu aujah. Nah, begitupun batal wudunya seseorang misalkan ketika dia keguguran ya. Ketika dia keguguran mengeluarkan anaknya atau dikiret ya, itu juga batal wudhu. Kenapa kok bukan keluar mani? Karena jika keguguran ya, kalau mengeluarkan anak yang keguguran, bayi yang keguguran, karena kan ketika sudah menjadi bayi atau misalkan baru segumpal daging, belum berbentuk bayi misalkan, dan itu keguguran, nah itu kan hasil dari pencampuran dengan sperma laki-laki. Nah, ini untuk perempuan contohnya, perempuan keguguran mengeluarkan anak yang keguguran itu, maka dia batal wudunya. Khilafan li Zarkasi li anafihi min mani rajul. Nah, ada perbedaan pendapat dari Imam Zarkasi. Kata Imam Zarkasi, jika keguguran itu tidak wajib ya, bukan wajib wudu tapi wajibnya adus karena wudunya tidak batal. Itu menurut Imam Zarkasi. Tapi yang populer ketika seseorang itu
keguguran ya, mengeluarkan bayi yang kering ini contohnya, maka itu pun membatalkan wudhu. Wahuru juga irimani syasi yang kudu wahuru jeung ari kaluarna salah sahiji cai mani. Wahuru juga irimani sasin jeung ari kaluarna salian cai manina eta jalma yang kudu eta ngabatalkeun. Itu keluarnya cai mani ya seperti tadi gitu. Jika yang keluarnya itu adalah sperma orang lain, maka itu batal wudhu. Tapi jika yang keluarnya itu sperma sendiri, maka itu bukan batal wudhu jika punya wudhu keluarnya, tapi wajib adus. Akibatnya hadas besar. Tapi jika yang keluarnya adalah sperma orang lain, itu masuknya ke hadas kecil. Walau in pasola jeung lamun moal pisah naon manihu manina itu jalma nu wudu suma satuluina ada balik deui ilahi ka itu jalma wa kharaja jeung kaluar deui minhu ti itu jalma na qada maka ngabatalkeun ieu mani afada zalika Ibnu Hajar. Bentar ya. Baik, kita lanjut. On cam aja. Ini juga on cam. Dilihatin lampu. Iya kan, yang on camnya benar. Baik, lanjut. Wasaniha masuku bolil adami au jini. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama, sebab yang membatalkan wudhu itu ketika keluar sesuatu dari salah satu dua lubang dari kubul atau dubur. Nah, selanjutnya penyebab kedua orang itu batal wudhu ketika masuk kubulil adami awal jini. Ketika seseorang itu menyentuh ya, kubulnya adami. Kubul itu ya depan ya. Alat reproduksi. Jika dia itu menyentuh alat reproduksinya, mau itu menyentuh kubulnya manusia awal jini atau menyentuh kubulnya jin. Ya sama aja, itu mengakibatkan batal wudhu ya. Memang ada orang yang bisa menyentuh alat reproduksinya jin. Ya ada, mungkin. Kenapa di sini ada contohnya? Ya mungkin ada. Cuman nggak sembarang orang mungkin. Bahkan di kitab Syafinah ya dikatakan bahwa menikahi jin itu hukumnya boleh. Tapi harus yang sakti. Harus yang sakti baru bisa menikahi jin. Nah, jadi bukan hanya jika menyentuh kubulnya manusia, tapi jika menyentuh kubulnya jin juga itu mengakibatkan dia itu batal wudhu.
Ae masih jujin teges nanya bak hiji juj hiji bagian min hutina itu kubul min nafsihi au ghairihi, entah itu kubul milik sendiri atau milik orang lain. Nah itu akibatnya batal wudu. Min rajulin awi imra'atin, entah itu yang disentuhnya kubul laki-laki atau kubul perempuan, sama batal wudu. Walau mubanan in baqiya al ismu wa ila fala, walau jeung sanajan mubanan anu ditek-tek in baqiya lamun mah nyesa naon al ismu ngaranna kubul wa ila fala, tapi lamun mah henteu baqiya fala maka henteu batal. Nah, bahkan jika menyentuh misalkan kubul yang sudah terpotong, jika masih bisa dikatakan itu adalah kubul, maka menyentuhnya mengakibatkan batal wudu. Kayak kubul gural goler dirampak, bentuknya kayak kubul gini, batal. Kecuali jika kubulnya udah berupa tanah, berbentuk tanah, maka tidak batal wudu. Udah berubah bentuk lah. Tapi jika sudah tidak berbentuk, cebokin anak juga batal ya. Iya, sama aja kan, menyentuh kubulnya, karena kan manusia. Tapi jika yang terpotong itu sudah tidak berbentuk kubul dan sudah tidak bisa dikatakan itu adalah kubul, maka menyentuhnya tidak batal wudu. Anak bayi, iya batal, sama aja. Karena kan disebutnya juga ini kubulil adami, kubulnya manusia. Wa min zalika al-kulfata wal bizru. Begitupun jika menyentuh kulfah. Kulfah itu yang disunat kalau laki-laki ya, bagian kulit yang disunat. Nah itu namanya kulfah. Sama menyentuh itunya juga batal. Wal bizru, begitupun dengan bizr. Bizr itu yang disunat dari perempuan, namanya bizr. Sama aja juga nyentuh itu batal. Wahwa alahmatu alal farji. Bizr itu adalah sebuah daging fi alal farji yang ada di atas alat reproduksinya perempuan. Haisukana mutasilaini, dina salagi itu kulpah jeung bizr teh mutasilaini eta patepung duanana. Ya, batal wudu jika kulpah dan bizr ini masih berada di tempatnya, belum terpotong gitu, masih menyambung, belum dipotong, terlepas oleh sunat. Nah itu batal. Wa ila fala nakdo bimasihim. Wa ila jeung lamun manggeus kapotong fala nakdo maka henteu batal bimasihim ku nyabakna itu kulpah jeung bizr. Tapi jika sudah terpotong, sudah disunat ya kan udah terpisah tuh dari sumbernya, maka tidak apa-apa jika disentuh, tidak mengakibatkan batal wudu. Nah itu. Oh masuk halqati duburihi, atau menyentuh halqati duburihi, menyentuh duburnya, dubur manusia. Seperti tadi nyebokin ya, kan itu nyentuh dubur. Yang suka dibersihkan ketika cebok itu halqati duburihi namanya. Sama itu juga batal. Kalau kita terkena najis ketika nyebokin batal wudu enggak. Karena terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Cuman wajib menghilangkan najisnya. Wa kaja al-ziniu, begitupun jika menyentuh duburnya bangsa jin. Sama aja. Misalkan nyebokin jin. Sama aja batal wudu.
Wal muradu biha al batinu al mangfazidu nama adahu min batinil aliyati. Yang mengakibatkan batal wudu itu jika menyentuh holkohnya. Holkoh itu yang di dalamnya, yang suka dibersihin ketika cebok. Tapi luarnya tuh nyentuh luarnya mah nggak apa-apa, nggak mengakibatkan batal wudu. Pokoknya tempat keluarnya kotoran itu yang bikin batal jika disentuh. Wakal kulufati mahalu qot'iha wa ma basyaratu asikinu bil qotni. Wakal kulufati jeung eta tetep seperti kulfah mahalu qot'iha ari tempat ngireutna itu kulfah. Wa ma basyaratu jeung kulit anu antal kana itu mah naon asikinu pesok paranti nyunatan bil qotni kalawan ditek-tek. Nah, yang membatalkan wudu itu bukan hanya kulfahnya ya, tapi sisa kulit yang menempel di kubulnya seseorang jika disentuh pun itu mengakibatkan batal wudu. Kan kalau laki-laki kalau disunat ya itu kan sisa kulitnya masih ada, ya sama aja gitu menempel. Oke. Wala yang takidu al wuduul masmusi jeung teu batan naon wuduul mamsusi wuduna jalma anu dicabak. Gimana maksudnya? Nah, ini berlaku untuk sejenis ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Si A menyentuh kubulnya si B. Si B itu punya wudu yang disentuh. Dan si A juga sama-sama punya wudu ya. Si A punya wudu, si B punya wudu. Nah, kubul si B disentuh sama si A. Maka yang batal wudu itu cuma si A. Si B-nya nggak batal wudu. Jika sejenis, begitupun misalkan perempuan, si C sama si D ya. Si C punya wudu, si D punya wudu. Si C nyentuh kubul si D, maka yang batal cuma si C doang, si D gak batal. Wayan kudu jeung batal naon kubul sogiri nyabak kubulna budak leutik tuh. Wa khalqatu duburihi jeung nyabak duburna. Yang disentuh yang tidak batalnya gitu. Iya, yang disentuh bukan yang menyentuh. Jika sejenis, tapi jika perempuan ke laki mah ya batal. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, yang menyentuhnya aja yang batal, yang disentuhnya nggak batal. Jika yang disentuhnya kubul, yang disentuh yang tidak batalnya gitu kan ya. Walau kana ibna yaumin sok sanajan kabuktosan itu sogir teh eta karek lahir sapoe. Nah, begitupun ketika misalkan, nah ini tadi ya pertanyaan tadi terjawab nih. Begitupun jika yang disentuhnya itu adalah kubul atau dubur dari seorang anak kecil, bahkan dari bayi yang baru lahir, tetap aja batal wudu. Misalnya ini contoh aja ya biar bisa dimengerti. Misalkan seorang ibu bersihin, bukan nyebokin ya. Seorang ibu bersihin kubulnya anak laki-lakinya. Si anak laki-lakinya itu kan sudah wudu misalkan, punya wudu. Dan ibunya pun punya wudu. Dia enggak buang air kecil atau enggak BAB juga. Cuman misalkan terkena noda ya contohnya. Terus dibersihin ku ibu, nah maka tidak batal wudu si anak kecilnya atau si anaknya itu. Sedangkan ibunya batal. Gitu contohnya. Atau seorang ayah
bersihin kubul anaknya, dan anaknya pun punya wudhu misalkan, tidak batal. Anaknya tidak batal, ayahnya batal. Oke. Biasa dijelaskan dari nomor 2 mah geus di mana heula tuh. Nu mana nu jelaskeun teh. Nyentuh kubul. Kubul teh alat reproduksi, kubul teh penis atau bahasa kiwarina mah. Kalau laki-laki penis, kalau perempuan vagina. Nah, menyentuh itu batal. Wa kubulul mayyiti wa khalqatu duburihi li baqail ismi wa sumulil hurmati, kitu oge lamun teh masih jalma teh nyaba kana kubul atawa duburna mayit. Maka jalma nu nyabakna batal. Misalkan si mayit ieu teh tos beres diadusan atau keur ngadusan heulanya, keur ngadusan. Yang ngadusan ieu teh kan pasti nu hidupnya. Misalkan dia punya wudu, maka ketika nyentuh dubul atau kuburnya, walaupun dia sudah meninggal, tetap membatalkan wudu. Ari mayitna batal wudu teu? Henteu mayitna mah. Misalkan si mayit ini teh, si jenazah ini teh sudah beres diadusan, sudah beres diwuduan. Terus misalkan si kubulna teh dirampak kuno hirupnya. Maka yang batal itu yang hidup aja. Si mayitnya enggak batal. Enggak batal wudu. Atau misalkan eta lamun keluar mani teu batal mah teu. Keluar mani nu sorangan mah teu batal kecuali ngaluarkeun mani nu batur. Keluar mani mah teu batal wudu tapi wajib adus. Iya, kalau kita di poin nomor 2 udah yang membatalkan wudu adalah perkara yang keluar dari 2 jalan depan belakang kecuali mani. Iya, tidak batal. Kalau pakai sarung tangan gimana? Enggak, karena ada penghalang. Oke. Lanjut. Bahal qatu duburihi li baqai. Misalkan si mayitnya ini si jenazah ini udah beres di adusan, udah beres di wuduin ya, terus udah dibawa lagi ke rumah nih, udah pakai kain kafan misalkan, tapi mukanya masih dibuka. Terus misalkan si jenazah ini laki-laki contohnya, terus dirampas si wajahnya ini oleh perempuan. Kan kalau bersentuhan dan perempuan ini misalkan bukan keluarganya, orang lain ya, bukan muhrimnya, disentuh oleh perempuan, sentuhnya sama istrinya lah gitu ya, maka si mayit tidak batal wudu gitu, udah gak usah diwuduin lagi gitu. Oke. Wala yang kudu kubulul bahimati jeung teu ngabatalkeun wudu naon kubulul bahimati nyabak kubulna bahimah. Kubul teh alat reproduksi ya. Jeung teu batal ngarampak kubulna sato. Sapi, kucing, domba, hayam, sidipa, bahimah eta teh. Namun dirampak kubulna teu matak batal. Begitupun duburnya, dubur itu alat untuk BAB ya. Kama la yajibu satruhu, begitupun menutupi kubul atau duburnya hewan itu tidak wajib.
tapi sok di bajuan yang di celanaan si di pamanya itu wajib nutupan aurat sasatuan mah gitu. Nah eta si Dipa make sok di celanaan gagayaan we eta mah. Di celana pempes ya. Nah, menyentuh kubul atau duburnya hewan itu tidak batal. Karena menutupinya pun tidak wajib. Menutupi kubul atau duburnya. Riweuhnya ayeuna misalkan sapi kudu di celanaan gitu. Ngal poe kudu diseseh meureun setengah poe sakali kudu nyeuseuh. Wala yahrumu an-nadhru ilaihi. Nah, bising Bang Kemet di resepnya. Jeung tidak haram memperhatikan kubulnya bahima pencrong bae eta bobogaan si Dipa teh ku Bang Kemet. Henteu teh mah teu haram met. Li'anahu la yustahya. Kenapa tidak haram melihat kubul hewan? Li'anahu la yustahya. Karena kubul hewan itu ya tidak menimbulkan syahwat kecuali abnormal ya. Mun kubul awewe kumaha mang haha. Haram ngecok. Lamun nu pamajikan kumaha makruh. Lamun nu batur haram. Sarua wae awewe ningali orat lalaki haram. Lalaki ningali orat awewe haram. Jadi yang punya kewajiban nutupan aurat bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama. Jabar resep empos susu eker labnya. Nah, kan aurat laki-laki itu juga ada beberapa tingkatan ya. Aurat laki-laki dan perempuan itu ada beberapa tingkatan. Aurat perempuan jika dalam sholat itu selain dari telapak tangan dan punggung tangan dan wajah. Ada yang mengatakan hanya telapak tangannya saja. Only sun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mangga. Nah, itu jika sholat ya. Ada yang mengatakan gak aurat, punggung tangan gak aurat. Ada yang mengatakan gak aurat. Di kitab Safinatu saja, di kitab Kasifatu saja itu tidak dikatakan bawahnya sama atasnya, berarti telapak tangan sama punggung tangan. Tapi kan yang populer itu cuma telapak tangan aja kan, yang bukan aurat. Nah, ada keterangan lain yang mengatakan enggak telapak tangan aja yang bukan aurat teh. Berikut punggungnya juga. Nah, gitu. Artinya ketika sholat punggung tangannya terbuka, jika kita berpegang pada keterangan itu tidak batal sholatnya. Nah, kembali lagi ke sini tadi ya, kita bahas dulu aurat karena ini Bang Kemet sangat doyan melihat aurat orang lain ya. Nah, perempuan dalam sholat itu auratnya tuh selain dari wajah dan tangan adalah telapak tangan ya. Kita ambil simpelnya aja. Nah, selainnya itu aurat. Tapi di luar sholat ya, di luar sholat itu seluruh badannya. Nah, laki-laki, kita berbicara laki-laki nih. Laki-laki dalam sholat auratnya itu hanya antara perut dan pusar ya. Itu di dalam sholat. Tapi jika di luar sholat, di hadapan orang lain, di hadapan perempuan, itu seluruh badannya gitu. Makanya ulah sok bubuligir lalaki disangkana teh lain aurat sama. Jadi perempuan ada aurat yang harus dia tutupi dan dijaga dari pandangan laki-laki lain, begitupun sama perempuan. Begitupun laki-laki, dia punya kewajiban pan six pack mah rek six pack rek test pack iya, pusar sampai lutut kali cowok mah. Iya, cowok di dalam sholat itu antara pusar dan lutut.
Tapi di luar sholat, ketika di hadapan perempuan lain, itu auratnya seluruh badan sama. Di kitab Safiran dikatakan seperti itu. Jadi ada beberapa tingkatan ya. Aurat itu ada aurat ketika sholat, ada aurat ketika berhadapan, kalau perempuan ya, ada aurat ketika sholat, ada aurat ketika berhadapan dengan laki-laki lain, ada aurat ketika berhadapan dengan diri sendiri, ada aurat ketika berhadapan dengan saudara, dengan muhrim, ya, sesama muhrim, ada aurat di depan sesama perempuan, ada aurat di depan perempuan yang non muslim. Itu beda-beda auratnya, tingkatannya. Begitupun laki-laki sama. Laki-laki ada aurat ketika dia sholat, ketika dia sendiri, ketika di hadapan orang lain, itu beda-beda auratnya. Cuman intinya, laki-laki pun sama harus menjaga auratnya di depan perempuan lain ya. Sama halnya dengan perempuan harus menjaga auratnya dari laki-laki. Tapi nu kieu teh geus teu payu ayeuna mah di TikTok ge moal rame lamun teu mukakeun susu mah nya. Bang Kemet ge tara daek lalajo mun teu katempo susuna mah. Ngan lamun aurat lalaki sok tara payu ya lalaki mah rek naon kuda gareuleuh ngalina oge. Tahu atah lanjut. Tadi rada mengkol heula karena ngebahas aurat ya. Mana tadi teh satru walayah rumu an-nazar ilahi li anau la yastahya wa indal qaulil qadim jeung numutkeun pendapat ti Imam Syafi'i, pendapat lamanya ya, yang kudu ngabatalkeun naon masul maskuki minhu, menyentuh belahan dari kubulnya hewan. Kan kubul hewan teh mun cewekna ya, hewan perempuanana. Nah, itu kan dari kubulnya teh ada yang belah tuh, alat reproduksinya itu. Nah, jika itunya disentuh, yang belahnya itu, menurut Imam Syafi'i itu batal. Begitupun yang jantan ya, kan ada yang belahnya tuh para gikiihna, sama batal. Selain dari itu, batangnya atau apanya tidak batal. Kenapa kok batal menyentuh belahan dari kubul hewan? Amadu buruhul bahim li anal gusla yalzamu bil ilazi fihi kakubulil mar'ati, karena misalkan seorang laki-laki memasukkan kubulnya ke kubul hewan itu mewajibkan dia adus. Aduh, hati-hati mat ya, makanya loba bikang gak di kidul anggar mat wajib adus tuh. Bisa dipakai gawe anjir. Contoh ayo kocak. Wajib adus. Nah, sama seperti ketika laki-laki memasukkan kubulnya ke kubul perempuan, itu sama wajib adusnya. Amadu buruhul bahima fala yankudu bila khilafin afada zalika azamir. Adapun jika yang disentuhnya itu dubur dari hewan, itu pasti tidak membatalkan wudu. Mutlak tidak batal ya, ngarampa dubur nama. Dubur itu alat untuk BAB ya. Hati-hati, ini dubur hewan ya, bukan dubur manusia. Kalau dubur manusia itu batal disentuhnya. Nah, batal kubul dan dubur ini disentuh ya, dubur manusia atau dubur jin ya, kubul manusia atau kubul jin batal jika disentuh bibatinil kafi, menggunakan telapak tangan. Wahwa jeung ari itu batinil kaf teh arrohatu eta dampal leungeun wal asabiu jeung pirang-pirang dampar ramo.
arek disentuh nate ku dampalengan anu hanap atawa dampalengan rangmo batal. Jadi hanya area dampalengan hungkul anu matak ngabatalkeun teh. Tapi lamun dirampana ku punggung tangan itu tidak batal wudu. Misal Bang Kemet raratel tak kubul nate mangkaning boga wudu bisa digaro, tapi digarona ku tong ku dampalengan ku punggung leungeun kepretan meh cager ateuna. Tadi kepret mah ku punggung tangan kan, bukan ku dampalengan kepret atul wae maneh teh gitu Jack. Masuk di luar celana, masuk di luar celana bener aya penghalangnya aman bising gitu teh cager digaro di luar celana terus diasukeun ka jero gitu bising gitu bising teh cager ya digaro di luar celana borehelkeun we sok hayang nuluy mun disasukeun. Nah, jadi lamun dirampak ku dampalengan, lamun dirampana ku tonggong leungeun mah teu matak batal. Boh eta teh kubul sorangan atawa kubul batur. Lamun dirampana ku tonggong sorang, ku tonggong leungeun mah teu matak batal. Atawa dirampana ku siku nya, siku. Teu batal. Nah, 5 karena aya perkara rawa anu parantos ngariwayatkeun saha Syafi'i Imam Syafi'i an Jabirin ti Sayyidina Jabir ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iza abdo di mana-mana nyabak anjeun iza abdo di mana-mana nyabak saha ahadukum salah sahiji di antara araranjeun dia dihikuleungeun araranjeun ila zakarihi nyabak kana kubulna diciwit bari dicegit mah teu batal mah diciwit mah baru ku dampaleungeun diciwit mah kecuali bisa nyiwit make tonggong leungeun nyiwitna make sarung tangan moal batal gitu. Faya tawadoa maka kudu wudu saur Kanjeng Rasul. Saur Kanjeng Rasul lamun urang ngarampak kana kubul urang saur Kanjeng Rasul ieu landasan hadisna nya. Kenapa menyentuh kubul atau dubur itu batal? Karena saur Kanjeng Rasul lamun anjeun ngarampak kana kubul atau dubur anjeun maka kudu wudu. Wal ibdo jeung ari ngaran ibdo atanapi dampaleungeun nya definisi dampaleungeun ya pilogoti ceuk lugot iza udipa di mana-mana disarandekeun ilal kapi atawa nyarande ilal kapi kana dampaleungeun kana maka kabuktosan itu ibdo teh eta ibaratan jadi ibarat anil masih tina nyampa bibatiniha ku dampaleungeun nu mana sih dampaleungeun teh lamun urang naleukeum ya leungeun ditaleukeumkeun nya tah anu naleukeum kabeh eta teh disebut teh dampaleungeun tah ku area eta anu matak batal wudu teh ngarampana wal muradu bil batini jeung aya dimaksud ku batin ku lapad batin nya ma eta perkara yastatiru anu nutupan ieu emma teh ingdar itibaki dina nalika nutupan ihdar rohataini salah saji dua dampaleungeun alal uhra kanu dampaleungeun sejen ma'atahamulin sarta nangantelkeun yasirin anu saeutik afada parantos maedahkeun zalika kana itu katerangan teh saha damiri kersana Syekh Damiri. Nah, supaya lebih gampang ya keur ngaidentifikasi mana saja sih area dampaleungeun teh. Telapak tangan teh mana saja areanya. Misalkan kita keprok tuh kan, bertepuk tah. Antalkeun tong dikeprokkeun atawa naonnya sungkem Sunda geuningan sungkem Sunda.
Nah kan sok itunya siga nyembah geuningan poesina teh. Tah anu antel antara dampaleungeun hiji jeung dampaleungeun nu kadua, antara dampaleungeun kenca jeung dampaleungeun katuhu nu diantalkeun ketika orang keprok gitu nya. Nah eta lah area dampaleungeun. Ku eta lah ku area eta lah lamun urang nyampak kubul jeung dubur batal wudu. Berarti mang sela-sela jari batal teu lamun ngarampana ku eta ku sela-sela jari henteu. Da sela-sela jari mah eta mah lain dampaleungeun gitu. Teu matak batal. Nah itu pertama yang harus dicatat adalah menyentuh menggunakan telapak tangan. Bila hailin dan menyentuhnya itu tanpa adanya penghalang antara telapak tangan dengan kubul yang disentuhnya. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalma abdo anu nyabak itu jalma teh biadihi kuleungeunna itu jalma ila zakarihi kana kubulna itu jalma laisa dunahu anu henteu aya di antara sahandapeunana itu zakar teh naon satrun penutup pakod wajaba maka wajib alaika itu jalma teh naon al wudu rawahu parantos ngariwayatkeun kana ieu hadis teh saha Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmadu jeung Imam Ahmad. Nah, batal wudu itu jika disentuh menggunakan telapak tangan dan tidak ada penghalang antara telapak tangan dengan kubulnya. Adapun jika seseorang itu gagaro ya, tapi gagaro kubul tapi dia gagaronya di luar celana, bukan dimasukkan ke dalam celana, ada penghalangan berarti antara kubul dan telapak tangannya, maka itu tidak mengakibatkan batal wudu karena ada penghalang. Bikhilafis sa'ril kasiri, perbedaan encan ya. Amal laukana anapun lamun kabuktosan hunaka dina itu zakarna teh hailun anu ngahalangan walau rokikon sok sanajan ipis yamnau anu nyegah itu kain nu ipis teh almasa kana nyentuh palarakdo maka henteu batal. Nya eta mah anu jadi penghalang mah arek kain anu kaneu atawa kain anu ipis asal aya penghalang we maka tidak mengakibatkan batal wudu. Bihilaf bisa aril kasirina biti perbedaan lamun misalkan nu ngahalangan teh bulu anu kandel anabiti anu jadi ala batinil kapi dina dampaleungeun falayu adu maka henteu dihitung itu syarun hailan sebagai penghalang. Nah beda jika yang menghalanginya itu adalah bulu. Misalkan ada orang saking ku banyak bulunya sampai telapak tangannya pun berbulu misalkan. Siap.
endorsanna oge gede naon cenah endorsan iklannya lama cenah gede. Oke, lanjut ya. Ini sudah tiba di penghujung acara. Nah, tapi jika yang menghalanginya itu adalah rambut, misalkan seseorang punya rambut di telapak tangannya sampai tebal bulunya itu, sampai jika dia menyentuh kubur, si telapak tangan itu terhalangi oleh bulu yang ada di tangannya, maka bulu tersebut tidak dikatakan sebagai penghalang. Udah dong, udah jam 9, udah di ujung lagi. Ya sama, tidak termasuk penghalang. Tapi ngarampa jembut mah teu matak batal. Oke. Wa salisuha lamsu basyaratil ajnabiyati wallahu a'lam bissawab. Baru dua ya. Baru dua yang kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas pabatalan wudu nomor 3, nomor 4 jeung nomor 5. Jadi beda satu ya sama rukun wudu itu. Jika rukun wudu itu 6, maka yang membatalkan wudu itu hanya 5. Bisi ayat tina ujian gitu, pertanyaan. Ada berapa jumlah yang membatalkan wudu? Karena kurangan saeutik tina rukun wudu, kurangan hiji. Oke, sebelum ditutup, barangkali teman-teman ada yang mau didiskusikan, atau ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau disanggah. Sekarang 21.10, saya kasih waktu sampai 21.13 untuk mengetik. Silahkan. Mungkin ini udah pada familiar ya tentang hal-hal yang membatalkan wudhu ini. Kenapa ya? Udah jadi amalia sehari-hari lah mungkin ini mah. Karena kita kan sholat setiap hari. Sudah barang pasti, wudhu pun setiap hari. Tapi walaupun demikian, ya, bukan berarti pembahasan tentang hal yang membatalkan wudhu ini tidak penting ya. Tentu sangat penting. Pertama, ini bisa menjadi bahan dersan. Yang kedua, bisa dijadikan wasilah untuk kita mendapatkan keberkahan. Penting banget. Amin. Yang ketiga juga bisa menjadi tambahan wawasan. Yang keempat mungkin bisa dijadikan baiklah balik yang keempatnya mungkin bisa menguatkan ingatan-ingatan kita tentang, terutama dalam hal wudhu, dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Bahkan dalam kita gitu ya, dan kita sebagai kaum muslimin jangan pernah bosan dalam ngadaras sebuah ilmu. Kenapa di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan jika seseorang baru 1000 kali ngaji satu pasal tapi udah ngerasa bosen gitu, baru 1000 kali nih bahasanya, tapi udah bosen akan bahasan tersebut, maka dia bukan ahli ilmu katanya. Ya, jika itu diterapkan ke kita ya mungkin kalau 1000 kita pun belum nyampe 1000 kali ngadaras
pasal batal wudhu misalkan belum nyampe 1000 mah, mungkin baru puluhan. Kemah nggak bahas adus ya pasti nanti naik ke bahasan adus, bahasan wudhu, batal wudhu, bahasan adus, bahasan istinja ya. Istinja itu cebok lah. Semua akan dibahas terkait toharoh insya Allah. Naon geus teu kuat yang adus met. Ini yang loncat kena adus. Oke teman-teman semuanya, sudah 21.14 ya. Sebagaimana setelah dikatakan di awal, kita tutup sampai 21.13. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, sudah mengisi kolom komentar, sudah ngisi salah ilmu semoga, dan sudah tap-tap layar kayak diseruakan. Ya insya Allah lah, insya Allah. Oke, terima kasih. Semoga bahasan hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah. Allahumma fiq laqomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.